Assalamualaikum sahabat Catra Bolkiah. Dalam sejarah peradaban kuno, tercatat kisah seorang pria perkasa yang ditakdirkan untuk membela bangsanya. Kelahirannya penuh keajaiban, dikaruniai kekuatan luar biasa sejak lahir. Takdir membawanya pada perjalanan hidup yang penuh tantangan, berhadapan dengan penguasa yang lalim dan kejam. Siapakah dia, dan bagaimana kekuatan itu membawanya pada perjuangan besar? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan mari kita masuk ke alur cerita kisahnya. Kisah Samson yang umumnya kita kenal sebenarnya berasal dari hikayat Nabi bernama Syamun Al-Ghazi. Syamun Al-Ghazi merupakan salah satu Nabi dalam Islam yang pernah dikisahkan oleh Nabi Muhammad dan terkait erat dengan muasal Lailatul Qadar. Dalam agama Islam, terdapat ribuan Nabi dan Rasul. Namun hanya 25 diantaranya yang diwajibkan untuk diketahui dan dikisahkan seperti yang kita kenal sekarang. Samson atau Syamul Al-Ghazi adalah salah satu dari Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kisah Nabi Samson atau Syamun Al-Ghazi sendiri merupakan kisah-kisah Israeliat yang telah diceritakan secara turun-temurun dalam masyarakat Arab. Dikutip dari buku Syamun, asal muasal Lailatul Qadar, diceritakan bahwa Nabi Samson atau Syamun Al-Ghazi hidup di tengah masyarakat Israel yang pada saat itu enggan menerima kebenaran. Bahkan, para penguasa seringkali menindas warga dengan sewenang-wenang. Kedua orang tua Samson berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan seorang anak yang kelak akan berguna dan membantu Israel melawan kezaliman dan kesombongan para raja atau penguasa. Terlebih lagi, pada saat itu Raja Israel telah menyatakan dirinya sebagai raja yang harus disembah oleh semua warga. Namun, kedua orang tua Samson menolak untuk melakukannya. Mereka hanya menyembah Allah. Setelah itu, Allah mengabulkan permohonan mereka, dan lahirlah bayi yang diberi nama Syamun. Kisah hidup Nabi Samson. Samson dilahirkan dan tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan kuat. Bahkan, kekuatannya melebihi anak-anak seusianya. Ketika dewasa, ia memiliki banyak pengikut dan dihormati oleh banyak orang. Ia menjadi seorang hakim, namun seringkali menolak kezaliman yang dilakukan oleh para pembesar dan penguasa Israel. Bahkan, ia sering menghukum mereka yang berlaku tidak adil atau menyembah raja. Hal ini membuatnya menjadi musuh banyak orang. Berkali-kali Samson berusaha dibunuh. Tetapi upaya tersebut selalu gagal karena para serdadu yang dikirim tidak mampu menandingi kepiawaian dan keahlian bertarung Samson. Ia diberkahi dengan tubuh yang kuat seperti baja dan gerakan yang lincah seperti angin, sehingga sulit untuk mengalahkannya. Pada suatu hari, para pembesar Israel membujuk istrinya untuk mencari tahu titik lemah Samson. Akhirnya, Samson ditangkap setelah diperdaya oleh istrinya sendiri. Samson mengalami penyiksaan dan ia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan untuk menghancurkan orang-orang zalim yang telah berbuat kezaliman. Allah mengabulkan permohonannya, dan Samson berhasil menghancurkan para orang zalim tersebut. Kuil tempat penyembahannya dirobohkan, dan orang-orang yang dipenjarakan dibebaskan. Samson berjanji untuk menjaga ibadah dan berbuat kebaikan selama 1000 bulan lamanya. Nabi Samson memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya yang sulit baginya untuk mengubah sikap. Meskipun begitu, ia tetap memiliki cinta yang mendalam terhadap Israel, terutama kaum yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Akhirnya, Samson memilih untuk hidup sendirian. Ia menemukan tempat pengasingan di sebuah gua terpencil di tengah hutan. Di sana, ia melakukan meditasi dengan disiplin yang sangat ketat, sesuai dengan sumpahnya kepada Allah. Ia terus-menerus beribadah dan melindungi kaumnya tanpa diketahui oleh orang lain. Dan ketika ia mendengar tentang praktik kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa atau bangsa penjajah asing terhadap Bani Israel, pada malam hari ia menghancurkan kejahatan tersebut dengan cepat. Ia menjadi seorang pahlawan misterius bagi Bani Israel, seperti yang tertulis pada halaman ke-244. Samson memilih untuk menjaga kaumnya sendirian dan menyembunyikannya dari orang lain. Hingga akhir hayatnya, ia tidak diketahui memiliki pengikut. Kisah tentang Samson atau Syamun ini telah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Cerita ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad menceritakan sosok ini kepada para sahabat saat mereka berkumpul. Beliau menceritakan kepada para sahabat tentang sosok di padang mahsyar di masa depan, seseorang yang memiliki kekuatan besar dan pahala kebaikan yang setara dengan lebih dari 1000 bulan. Sosok tersebut adalah Syamun Al-Ghazi. Namun, ketika nanti di padang mahsyar, cerita Nabi, ia akan berada sendirian dan tidak memiliki pengikut. Tetapi, ia akan berada di surga. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan seperti Syamun? Tanya beberapa sahabat. Kemudian, malaikat Jibril datang dan memberitahu Nabi bahwa umatnya juga akan mendapatkan hal tersebut melalui ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah yang pahalanya setara dengan 1000 bulan, sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Samson atau Syamun Al-Ghazi. Wallahu alam.